Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kuliah pengganti pekan kelima bersama saya Hari Mahardika. Pada kali ini kita akan membahas tentang materi arus listrik searah yang seharusnya sudah disampaikan pada pekan kelima yang lalu, namun karena kita ada libur nasional, maka di kuliahnya ini digantikan oleh video presentasi yang akan disampaikan oleh saya sendiri, di mana nanti teman-teman dari teknik geologi, maupun teknik lingkungan bisa mengakses kapan saja via media YouTube. Jadi di pekan sebelumnya Anda sudah mengenal bagaimana kapasitor itu bisa digunakan untuk menyimpan energi listrik. Jadi di gadget-gadget yang kita punya dewasa ini, baik itu laptop maupun handphone, itu sekarang menggunakan baterai yang bukan berbasis kepada kimia lagi, seperti halnya yang kita biasa gunakan untuk barang elektronik yang menggunakan baterai AA maupun AAA. Namun baterai yang kita gunakan saat ini yang bisa diisi ulang ya, dan digunakan dalam waktu tertentu, itu sebetulnya berbasis kepada kapasitor. Nah, pengisi dari ruang di antara dua buah plat dalam kapasitor itulah yang nanti akan menyimpan energi ya, berupa muatan listrik atau medan listrik yang nanti akan tersimpan di situ. Nah, tentu saja dari kuliah yang lalu kita sudah mengetahui bagaimana cara menghitung energi yang disimpan oleh kapasitor. Di sini ada caranya, yaitu tahapannya. Pertama adalah kita tentukan dulu ya, apakah plat sejajar yang ada pada kapasitor tersebut itu memiliki rapat muatan tertentu ya, kemudian dari situ kita bisa hitung ya, bisa kita hitung berapa medan listriknya, karena kita ketahui bahwa di plat sejajar yang namanya medan listrik itu konstan dan dia bergantung kepada faktor rapat muatan per satuan permukaan dari plat tersebut. Kemudian kalau kita tahu berapa jarak antara dua buah plat tersebut, maka nanti bisa kita ketahui berapa beda potensial di antara kedua buah plat tersebut. Kemudian dari nilai muatan dan potensial yang terkandung dalam kapasitor tersebut, bisa kita hitung tuh berapa kapasitansinya atau kemampuan sebuah kita akan tahu nanti seberapa besar jumlah atau kemampuan dari kapasitor itu untuk menampung muatan sejumlah sekian kulom tersebut ya. Kemudian kalau kita sudah tahu berapa muatan yang bisa tersimpan, kemudian berapa beda potensialnya, maka nanti bisa kita hitung berapa energinya ya, berapa energi dari kapasitor yang kita gunakan tersebut ya. Jadi dari kapasitansi dengan beda potensial maupun beda potensial dengan muatan maupun muatan dengan kapasitansi, itu bisa diutak-atik ya sedemikian rupa sehingga nanti bisa kita hitung berapa energi yang dikandung oleh kapasitor plat sejajar tersebut. Nah, yang perlu kita ketahui di pasaran ya, di pasaran perangkat elektronik sebetulnya kapasitor itu ada beragam jenis ya, ada berbagai jenis, tidak hanya plat sejajar, ada yang bentuknya silindris, ada yang bentuknya itu adalah bola. Namun yang paling umum, yang paling sederhana itu adalah yang plat sejajar, sehingga nanti kita ketahui bahwa kapasitor plat sejajar nanti hanya akan dipengaruhi oleh jarak antar kedua plat tersebut, pengisinya ya yang dicirikan oleh konstanta dieelektrik, serta luas dari plat
yang menyusun dari kapasitor plus sejajar tersebut. Oke, nah dalam hal dieelektrik ya atau pengisi yang ada di dalam ini biasanya akan membuat tegangan yang setelah diisi gitu ya. Kalau misalnya jadi gini, kalau misalnya dia dalam kondisi kosong atau vakum, dia biasanya memiliki tegangan tertentu, sebut saja dia V0, maka setelah dia ada pengisi ya, tegangannya itu nanti akan turun ya. Tegangannya itu nanti akan turun sehingga memperbesar kapasitas dari kapasitor tersebut untuk untuk terisi muatan dalam jumlah yang lebih besar ya. Jadi di situ intinya adalah bagaimana kita meningkatkan kapasitansi atau kemampuan untuk menyimpan muatan dari suatu kapasitor, yaitu dengan cara menyisipkan bahan ya di antara kedua buah pelat dengan bahan-bahan tertentu. Umumnya dia berupa isolator ya atau benda-benda yang kemampuan mengalirkan listriknya kurang baik ya. Jadi kalau misalnya diisi sama fluida tertentu atau diisi dengan kristal tertentu atau fluida tertentu ataupun dengan bahan tertentu yang bukan logam, maka dia memiliki kapasitansi yang akan lebih besar dibandingkan kalau misalnya dia itu dalam kondisi vakum atau kosong. Oke, itu adalah bahasan tentang bagaimana menghitung potensial listrik dari medan listrik yang aplikasinya sudah diterapkan untuk kasus kapasitor yang baru saja tadi disampaikan. Nah, kenapa sih kita harus belajar kapasitor? Salah satu penyebabnya adalah karena pada rangkaian listrik ya yang akan kita pelajari sekarang itu tidak hanya berisi resistor. Jadi apa yang Anda pelajari di SMA di mana rangkaian listrik arus searah itu biasanya terisi oleh atau biasanya dirangkaikan pada sebuah rangkaian listrik, kemudian di situ ada baterai gitu ya sebagai sumber gerak gaya listrik maupun resistor-resistornya yang nanti dipasang seri dan paralel. Tapi itu saja nggak cukup ya, karena sekarang kita memiliki perangkat-perangkat elektronik yang memiliki sumber tegangan yang bisa diisi ulang dan lain sebagainya. Oleh karena itu maka peran dari kapasitor nanti penting untuk dipelajari, karena nanti dia akan dirangkaikan dengan rangkaian listrik di alat listrik yang kita gunakan. Nah, oleh karena itu pada pekan kelima ini kita akan mempelajari tentang arus listrik searah, kemudian membahas tentang apa itu hambatan dan resistivitas. Kemudian kita akan meninjau ulang tentang hukum Ohm yang menjadi hukum dasar dari rangkaian listrik. Jadi bagaimana tegangan, arus, dan resistansi dari sebuah resistor itu diformulasikan. Kemudian nanti kita akan hitung review lah ya, bagaimana menghitung resistor ekivalen dari suatu kumpulan resistor yang dipasang secara seri maupun paralel maupun campuran. Kemudian bagaimana menghitung disipasi energi dalam resistor atau menghitung seberapa banyak energi yang dikonsumsi oleh sebuah resistor. Kemudian kita akan membahas tentang hukum Kirchhoff, bagaimana menghitung arus dan tegangan dalam satu rangkaian yang kompleks, dan diakhiri dengan pembahasan tentang rangkaian resistor kapasitor ya. Rangkaian resistor kapasitor ini akan kita tinjau dalam kondisi yang steady state, karena di fisika dasar 2B ini tidak terlalu banyak dibahas tentang pada saat dia kondisi transient. Jadi nanti akan kita bahas apa itu kondisi transient dan apa itu kondisi steady state atau kondisi tuna ya. Nah, sebelum masuk ke dasar dari arus listrik searah, saya akan review sedikit atau memperkenalkan sedikit kenapa sih harus mempelajari rangkaian arus listrik ya. Karena salah satu tujuan dari FIDAS 2B itu adalah Anda bisa mengerti bahwa alat-alat yang kita gunakan sekarang, baik itu di kehidupan sehari-hari maupun nanti pada saat kita bekerja
ya, di geologi terutama nanti akan menggunakan rangkaian arus listrik untuk penerapan dari arus listrik itu bisa Anda lihat pada pembuatan GPS maupun dari metode geolistrik dan lain sebagainya. Begitu pula dengan teknik lingkungan, karena nanti Anda juga akan menggunakan metode kelistrikan ya untuk merekam misalnya, atau untuk merekam suatu proses gitu ya, atau mengamati suatu proses, atau misalnya menggunakan alat tertentu untuk misalnya mengambil data yang berkaitan dengan bidang Anda misalnya. Nah, itu juga salah satu alasan mengapa Anda harus mempelajari rangkaian arus listrik yang isinya tidak hanya resistor tapi juga kapasitor. Kemudian di sini juga akan diperlihatkan bagaimana bahasan-bahasan yang sudah kita pelajari di pekan-pekan yang lalu terkait gaya dan medan listrik, kemudian hukum Gauss, potensial listrik, kapasitor, dan dielektrik nanti sekarang berperan di sini, gitu ya, berperan di sini. Bagaimana nanti dia bisa menyimpan energi, ya, dan bagaimana nanti muatan itu bisa mengalir, ya, dari satu tegangan yang tinggi atau potensial yang tinggi ke potensial yang rendah. Oke, saya jelaskan ulang bahwa yang nanti akan mengalir dalam satu rangkaian arus listrik nanti pada dasarnya adalah sebuah muatan, ya, yang bergerak dari potensial yang rendah ke potensial yang tinggi. Namun untuk simplifikasi kadang kita akan menggunakan konsep arus listrik yang biasanya akan mengalir dari potensial yang tinggi ke potensial yang lebih rendah. Oke, tentu saja untuk aplikasi ininya, ya, penerapan di teknologinya itu bisa macam-macam, ya. Jadi misalnya di kendaraan yang modern sekarang, mungkin juga jenisnya mobil balap dan lain sebagainya, itu tidak lagi mekanik, ya, tidak murni 100% mekanik. Pasti ada sensor-sensor yang tersusun di sana, ada petunjuk-petunjuk isi dari mobil tersebut yang nanti bisa dideteksi mulai dari mulai dari kandungan bensin, oli, kemudian GPS barangkali dan lain sebagainya, yang semuanya menggunakan perangkat listrik, ya. Bahkan yang namanya gearbox, ya, atau alat untuk mengubah gigi, ya, pada kendaraan balap mobil itu yang modern pasti menggunakan sistem elektrik, bukan lagi menggunakan engkol seperti yang kita gunakan di mobil yang umumnya ada di jalan, gitu ya, di jalan raya pada umumnya, gitu, karena dia sudah diatur sedemikian rupa menggunakan sensor yang memiliki ketepatan yang tinggi, gitu ya. Nah, kemudian juga untuk kendaraan yang lain, misalnya ini untuk pesawat ulang-alik, ya tentu saja reserve-nya harus lebih banyak lagi, rangkaian listrik yang digunakannya juga lebih banyak lagi. Ini macam-macam, mulai dari sensor yang digunakan untuk mendeteksi isi dari pesawat tersebut, kemudian sensor-sensor yang digunakan untuk misalnya untuk mengukur temperatur, untuk mengukur tekanan udara, mengukur kecepatan angin, kemudian ada juga rangkaian listrik yang khusus untuk mengirimkan sinyal, mengirimkan perintah-perintah tertentu pada pesawat ulang-alik tersebut dan lain sebagainya. Nah, ini makanya perlu pengetahuan dasar tentang rangkaian listrik itu juga karena aplikasinya yang luas, gitu ya. Nah, kalau di bidang geologi dan teknik lingkungan bisa kita lihat paling sederhana itu di metode geolistrik, di mana kita pada dasarnya menginjeksi bumi, ya, menginjeksi bumi dengan arus listrik searah, sehingga dari kumpulan elektroda yang Anda lihat di sini, kita bisa lihat bagaimana kondisi bawah permukaan itu susunannya, geometrinya dan lain sebagainya. Nah, tentu saja perangkat yang digunakan di sini ya mirip-mirip dengan apa yang akan kita pelajari nanti, yaitu ada sumber tegangan, ada kabel, ya, sebagai penyalur arus, kemudian ada arus yang diinjeksikan, ada. Namun di sini kita punya control unit, ya. Control unitnya itu berupa komputer yang nanti akan mengendalikan di titik-titik mana saja akan dilakukan injeksi dan juga pengukuran tegangan, ya, dari metode geolistrik tersebut. Nah, singkat cerita, yang akan nanti Anda dapatkan itu dari konfigurasi
geolistrik tersebut, nanti Anda akan bisa tahu bagaimana kondisi bawah permukaan. Nah, kondisi bawah permukaan ini penting untuk orang-orang geologi untuk mengetahui seberapa tebal misalnya lapisan tanah yang kering sama yang terisi air. Jadi Anda bisa tahu misalnya lapisan-lapisan tertentu di bawah permukaan bumi, ya, di mana letak aquifer, di mana letak misalnya struktur buatan manusia, bagaimana kondisi bawah permukaan di sekitar bendungan dan lain sebagainya. Nah, begitu pula untuk yang Anda yang bekerja di teknik lingkungan, kalau misalnya ingin mengetahui seberapa luas sebaran polusi yang ada dari suatu aquifer tertentu, ya, atau dari suatu kawasan tertentu, ya Anda pakai metode geolistrik ini. Anda harus injeksi arus ke bawah permukaan sehingga Anda tahu bahwa ada sebaran polutan cair, padat maupun cair, padat maupun gas yang mungkin bisa merembes ke bawah permukaan dan lain sebagainya. Tentu saja ini menggunakan prinsip dasar rangkaian arus listrik searah yang nanti akan kita pelajari lebih lanjut. Namun untuk beberapa aplikasi nanti akan saya perlihatkan di kuliah-kuliah selanjutnya bahwa tidak hanya arus listrik saja, ya, arus listrik searah saja yang nanti bisa diinjeksikan ke bawah tanah sehingga kita bisa lihat bagaimana struktur bawah permukaan bumi, namun juga bisa kita gunakan metode yang lain, misalnya arus listrik bolak-balik ataupun metode medan elektromagnetik dan lain sebagainya. Tapi ini kita khusus dulu untuk di sini, ya, khusus dulu untuk membahas tentang bagaimana metode geolistrik maupun korelasinya dengan rangkaian arus listrik searah itu kaitannya bagaimana. Nah, tentu saja di sini sebagai spoiler, ya, dari cerita ini bahwa metode geolistrik itu pada dasarnya kita bisa mengetahui bahwa permukaan itu ada lapisan A, B, C, ada air A, ada air X, Y, Z, ataupun ada fluida jenis apapun, itu dilihat dari resistivitasnya atau tahanan jenis, atau yang berkaitan dengan sifat fisik spesifik dari suatu material, ya, yang berada di dalam perut bumi tersebut, ya. Jadi nanti akan dicirikan melalui resistivitasnya. Pada rangkaian arus listrik konvensional seperti yang kita lihat di dalam komputer, di dalam gadget dan lain sebagainya, resistivitas ini nanti akan membentuk sebuah resistansi atau yang kita kenal di SMA itu sebagai hambatan, ya, hambatan dari suatu device atau suatu perangkat listrik tersebut. Ya, kalau lampu berarti dia hambatannya berasal dari filamen lampu, kemudian dari gas yang berada di lampu, kemudian ada sambungannya dan lain sebagainya. Kalau misalnya bumi, contohnya, ya, itu berarti resistansinya berasal dari kandungan air, kandungan padatan maupun pori atau lubang yang ada di batuan atau di lapisan tanah tersebut. Oke, kita langsung saja ke bagian pertama dari kuliah kita, yaitu gaya gerak listrik atau GGL, ya, GGL atau EMF. Kadang-kadang dia ditulis sebagai EMF. Itu EMF itu artinya itu adalah singkatan adalah electromotive force yang diterjemahkan sebagai gaya gerak listrik dan arus listrik, ya. Nah, gaya gerak dan arus listrik ini bisa kita lihat pada sebuah baterai, ya, yang kita gunakan di iPad ataupun yang ada di perangkat MP3 player yang kita gunakan. Pada sebuah rangkaian listrik, sumber energi, ya, an energy source and energy consuming device, ya. Jadi sumber energinya itu berasal dari suatu perangkat yang dihubungkan melalui kabel tertentu sehingga nanti yang muatan yang ada di dalam baterai tersebut bisa mengalir ke perangkat listrik yang nanti perangkat yang akan kita gunakan, ya. Jadi pada dasarnya battery pack dari iPad inilah yang menjadi nanti sumber energinya. Nah, sumber energi ini nanti akan kita definisikan sebagai EMF atau gaya gerak listrik atau tegangan sumber yang kadang-kadang digunakan untuk mengganti definisi dari gerak gaya listrik. Jadi kalau misalnya kita berbicara tentang baterai, entah itu yang kimiawi ataupun yang berbasis pada kapasitor, pada dasarnya dia akan
mengandung delta V gitu ya, mengandung delta V atau beda potensial dari dua buah terminal ya, dari dua buah ujung-ujung, yaitu ujung positif dan ujung negatif, yang nanti akan dihubungkan ke device kita melalui itu apa namanya, kawat kabel dan lain sebagainya. Nah, sumber baterai inilah yang nanti akan kita definisikan sebagai sumber gaya gerak listrik atau sumber tegangan dari rangkaian arus listrik yang kita analisis. Nah, di dalam sebuah baterai ya, kalau misalnya dia sifatnya kimiawi, maka akan timbul yang namanya reaksi kimia ya, di mana reaksi kimia itu akan memunculkan transfer elektron ya dari satu terminal ke terminal yang lainnya. Nah, kalau dalam hal ini elektron akan mengalir dari tegangan yang negatif ke tegangan yang positif, atau tegangan yang lebih rendah ke tegangan yang lebih tinggi. Hal yang sama juga terjadi untuk yang baterai yang basah, yang biasa kita gunakan untuk kendaraan bermotor ya. Jadi yang terjadi di situ adalah reaksi kimiawi di mana elektron nanti akan mengalir dari ujungnya yang negatif ke ujung yang positif. Nah, the maximum potential difference, atau di sini disebutkan bahwa beda potensial maksimum yang terjadi antara dua buah terminal baterai tersebut, itulah yang didefinisikan sebagai gaya gerak listrik atau electromotive force ya. Jadi beda potensial antara potensial positif dan negatif gitu ya, itu nanti lah yang menjadi besaran dari gaya gerak listrik. Oke, gaya gerak listrik itu nanti akan menjadi sumber dari arus listrik yang nanti akan mengalir ya. Kalau arus listrik pada dasarnya itu adalah kumpulan dari muatan ya, kumpulan dari muatan listrik yang mengalir dari tegangan tinggi ya, dari tegangan yang positif ke tegangan yang rendah ya. Jadi di sini kita punya definisi ya. Conventional current is a hypothetical flow of positive charge that would have the same effect in the circuit as the movement of negative charge that actually does occur. So, kalimat ini menyatakan bahwa sebetulnya tadi saya sudah sebutkan ya, bahwa yang mengalir ya pada kawat itu sebetulnya adalah elektron ya, dari tegangan rendah ke tegangan yang tinggi ya, dari terminal yang negatif ke positif. Namun untuk simplifikasi, untuk kemudahan dalam perhitungan dan yang sebagainya, kita menggunakan hypothetical flow of positive charge. Jadi kita menggunakan analogi yang sama tapi untuk muatan yang positif. Jadi walaupun yang sebenarnya yang terjadi itu adalah elektron mengalir di rangkaian arus listrik, namun untuk simplifikasi kita menggunakan asumsi muatan positif, karena elektron itu kan muatannya negatif ya, tandanya negatif. Tapi yang kita gunakan sekarang adalah muatan listriknya itu adalah sifatnya positif gitu ya, sehingga dari ini dari hipotesis ini ya, hypothetical current flow ini, kita sebut bahwa yang mengalir itu adalah arus listrik ya. Jadi arus listrik itu pada dasarnya merupakan representasi dari elektron yang mengalir pada rangkaian yang kita anggap sebagai sebuah atau kumpulan dari muatan positif, walaupun sebetulnya elektron sendiri itu adalah partikel bermuatan negatif. Tapi karena untuk menyederhanakan permasalahan, kita anggap saja bahwa yang mengalir di dalam rangkaian listrik itu adalah muatan-muatan positif, sehingga di sini ya, pada kasus arus yang mengalir pada rangkaian arus listrik searah, dia itu mengalir dari tegangan yang tinggi ke yang rendah. Justru jadi kebalikannya dari gerak dari elektron, tapi behaviornya sama. Jadi behavior itu apa ya? Artinya dia itu perilakunya sama ya, mengalir dari satu terminal ke terminal yang lainnya pada kawat yang dihubungkan kepada kedua buah terminal tersebut ya. Nah, di sini nanti yang akan menjadi pembeda antara rangkaian arus listrik searah sama yang bolak-balik. Kalau yang searah artinya arah dari arus itu hanya satu arah, dari tegangan tinggi ke tegangan rendah ya. Kalau bolak-balik maka dia bisa kalau misalnya kita punya rangkaian yang divisualisasikan seperti ini, maka kalau arus listriknya searah, maka arusnya ini ya mengalir dari sini, tegangan yang ini ya, dari tegangan yang rendah
dari tegangan yang tinggi sini ya, kemudian mengalir ke sini, kemudian dia juga mengalir pada device ini, kemudian dia ke terminal yang negatif. Nah, kalau misalnya searah maka dia hanya satu arah saja yang bentuknya searah jarum jam seperti ini. Tapi kalau misalnya dia itu arus bolak-balik, maka ada periode tertentu dia itu searah jarum jam, dan kadang dia juga berlawanan arah jarum jam karena dia dikendalikan oleh putaran dari generator yang ada di pembangkit listrik. Makanya muncul itu polarisasi bolak-balik ya dari atau terhadap periode tertentu ya pada rangkaian arus listrik bolak-balik ya. Sedangkan kalau searah seperti pada device kita itu hanya dari tegangan tinggi ke tegangan rendah. Oke, itu adalah definisi dari tegangan dan juga arus listrik yang kita gunakan pada rangkaian arus listrik searah. Sekarang kita masuk ke perangkatnya. Nah, tadi sudah disebutkan bahwa perangkat listrik yang digunakan dalam arus listrik searah itu direpresentasikan oleh resistansi atau dianggap sebagai sebuah resistor. Kalau dia fungsinya itu mengkonsumsi energi, maka dia dianggap sebagai resistor. Tapi kalau misalnya dia itu berfungsi sebagai penyimpan energi, maka dia bisa berupa kapasitor ya. Tapi dalam kondisi tertentu kadang-kadang bisa juga kapasitor bisa berubah menjadi resistor kalau misalnya terjadi terjadi kebocoran ataupun menjadi rusak kapasitornya dan lain sebagainya ya, jadi hambatan listrik biasa. Tapi kalau dalam kondisi yang sempurna, maka kapasitor akan berfungsi sebagai penyimpan muatan dan menjadi sumber energi tambahan untuk rangkaian arus listrik tersebut, sedangkan yang mengkonsumsi energinya itu adalah dianggap sebagai sebuah resistor. Nah, hukum Ohm merupakan hukum dasar dari rangkaian arus listrik searah, di mana dia menjelaskan tentang bagaimana resistansi dari sebuah device elektronik itu bekerja ya. Jadi kalau resistansi R ya, dengan R besar ini didefinisikan sebagai rasio atau perbandingan dari tegangan. Tegangan ini berasal dari IMF atau dari GGL atau dari sumber tegangan ya, yang diaplikasikan pada seluruh rangkaian sehingga dia mengalir-alir pada rangkaian tersebut. Jadi perbandingan antara tegangan dengan arus yang mengalir pada rangkaian arus listrik itulah yang disebut sebagai resistansi ya, atau hambatan dari device elektronik tersebut. Nah, sifat dari perbandingan tegangan terhadap arus itu adalah konstan, di mana V itu merupakan tegangan yang diaplikasikan untuk sepanjang material yang digunakan dalam rangkaian tersebut, dan I itu adalah arus ya yang mengalir pada kawat ya, sehingga nanti kita temukan atau kita kita pelajari kembali bahwa hukum Ohm itu adalah sama dengan tegangan ya, itu adalah tegangan sama dengan arus dikalikan dengan resistansi ya, di mana satuan dari V itu adalah volt, satuan dari arus listrik I itu adalah ampere, dan R itu satuannya adalah ohm, yang biasanya dinyatakan dalam ohm seperti ini atau omega seperti ini ya. Nah, to the extent that a wire or electrical device offer resistance to electrical flow, it is called as a resistor. Jadi device-nya sendiri, kata bendanya itu adalah resistor, dan resistor memiliki kemampuan untuk menahan laju arus ya, sehingga medan listriknya ya itu dikonsumsi ya sebagai energi untuk melakukan sesuatu. Dalam hal ini misalnya contoh yang ada di kanan Anda lihat ini misalnya batu baterai gitu ya. Batu baterai digunakan untuk senter ya, digunakan sebagai lampu sorot senter. Nah, ini senter ini hambatannya ini berupa ini ya, lampu ini terdiri dari filamen ya, kemudian ada ujung-ujung logam dan lain sebagainya. Nah, ini yang nanti akan berperan sebagai R karena dia dibentuk oleh bahan-bahan tertentu ya, seperti tembaga, kertas dan lain sebagainya. Nah, ini juga ada penyangganya di sini yang bisa berupa kayu dan lain sebagainya, ataupun plastik dan sebagainya. Nah, tentu saja
pemilihan dari insulator ini tentu saja harus dilakukan dengan baik supaya dia bisa tahan terhadap temperatur tertentu, karena di sini pada dasarnya kita ingin menciptakan cahaya gitu ya, bukan menciptakan cahaya, maksudnya kita ingin menimbulkan efek seperti api ya, seperti api yang yang menghasilkan nyala gitu ya, glowing gitu ya, akibat adanya elektron yang mengalir pada kawat dan dia terekspos oleh gas yang ada di dalam lampu tersebut ya. Mengapa di dalam lampu ini bisa muncul cahaya ya? Karena adanya kontak antara elektron yang mengalir pada filamen dengan gas yang ada di dalam sini. Ya, makanya dia bisa menghasilkan cahaya yang warnanya itu kalau nggak putih ya, dia diisi neon misalnya, ataupun lampu pijar biasa ya, lampu pijar biasa yang mungkin isinya itu diisi oleh oksigen dan lain sebagainya ya. Oke, itu adalah jadi di sini lampu ini berperilaku sebagai resistor, kemudian kawat-kawat yang ada di sini berperilaku sebagai kawat yang nanti akan mengalirkan arus, dan sumber arusnya dan sumber tegangannya sendiri berasal dari batu baterai yang disusun secara seri seperti ini. Oke, nah di sini kita akan masuk ke hambatan dan hambatan jenis. Jadi masing-masing resistansi itu berasal dari bahan tertentu tentu saja ya. Ada yang dari tembaga, ada yang dari timah, ada yang dari kertas, ada yang dari kayu, plastik, dan lain sebagainya. Nah, yang fundamental dari bahan-bahan tersebut itu disebut sebagai resistivitas atau tahanan jenis ya, karena bergantung dari jenis-jenis material tertentu. Nah, R ya, resistansi dari sebuah resistor itu bisa nilainya sama ya, dari dua buah jenis material yang berbeda namun memiliki dimensi yang berbeda. Nah, ini misalnya kalau misalnya kita punya rod tertentu dan dia dibuat sedemikian rupa sehingga dia memiliki panjang tertentu maupun luas permukaan tertentu, maka nanti bisa menghasilkan benda yang memiliki resistansi yang mungkin saja sama, namun karena dia disusun atau dibentuk oleh materi yang berbeda, sejatinya nilai resistivitasnya itu berbeda ya. Sejatinya nilai resistivitasnya itulah yang sebetulnya berbeda, walaupun resistansinya bisa saja sama gitu ya. Tinggal kita bagaimana membentuk atau membungkus perangkat tersebut dari sisi panjangnya maupun dari sisi luas permukaan dari benda tersebut. Nah, di sini sudah ditabulasikan beberapa bahan-bahan penting ya, yang sudah diketahui nilai hambatan jenisnya, seperti aluminium, ada tembaga, ada emas, ada besi ya, ada besi, ada lagi merkuri itu raksa ya, raksa, kemudian ada nikrom alloy ya, ini sejenis logam komposit ya, logam komposit, kemudian ada lagi perak, ada juga tungsten. Nah, sifatnya ini berperan sebagai konduktor atau logam yang bisa menghantarkan arus listrik secara efisien. Kemudian ada lagi semikonduktor yang terbuat dari karbon, germanium maupun silikon yang pada kondisi tertentu dia bisa berperilaku sebagai konduktor, dan pada kondisi yang lain dia bisa berperan sebagai insulator. Artinya bergantung kepada energy level yang diterapkan pada device tersebut, maka karbon, germanium, dan silikon bisa bertindak sebagai konduktor dan kadang juga bersifat sebagai resistor. Sedangkan kalau yang resistor ini ada bahan mika yang bisa kita lihat di kaca atau cermin, kemudian ada karet, ada teflon maupun kayu ya. Nah, di sini disebutkan ada aluminium, ada tembaga, emas, dan lain sebagainya, karena ini adalah logam-logam penting yang biasanya kita temukan di dalam perangkat kita ya. Percaya atau tidak, sebetulnya di dalam perangkat gadget kita itu, di komputer maupun di telepon genggam itu, kalau diurai ya komponen-komponennya pasti ada yang logam-logam ini, termasuk juga emas ya. Jadi emas dalam bentuk yang
ini ya dalam bentuk yang kecil, itu nanti berfungsi sebagai salah satu sambungan yang ada di dalam PCB yang ada di yang ada di badan dari perangkat yang kita gunakan itu. Makanya di sini disebutkan beberapa logam ini karena ya memang kalau misalnya kita pretelin gitu ya, kita urai, dia ininya pasti ada tuh di dalam ininya, di dalam PCB-nya, entah itu perak, emas, maupun raksa dan lain sebagainya. Makanya ini diperkenalkan di sini. Nah, prinsip inilah yang nanti akan kita gunakan untuk deteksi aquifer bawah permukaan maupun studi polutan di bawah permukaan bumi. Karena nilai resistivitas itulah yang nanti akan mencirikan bahwa bawah permukaan itu terisi dari air saja, atau dia kering, atau dia basah dan sebagainya. Karena kalau misalnya suatu benda terdiri dari kumpulan misalnya tanah, air, dan juga rongga dan lain sebagainya, maka dia akan membentuk resistivitas total, ya, resistivitas total yang nanti bisa dicirikan, ya, bisa dibedakan antara yang terisi penuh sama yang tidak. Ada yang dia itu misalnya porinya itu kosong, atau porinya itu berisi air atau berisi polutan, itu beda nanti nilai resistivitasnya. Makanya pada saat nanti Anda mempelajari metode geolistrik, prinsip dasarnya ya tetap hukum Ohm yang tadi. Namun tentu saja ada faktor L dan A yang itu nanti akan menjadi membeda. Nah, makanya ada elektroda yang disusun gitu ya dari permukaan bumi, itu pada dasarnya kita ingin merangkai L dan A-nya itu supaya kita bisa tahu dari pengukuran tegangan dengan arus, kemudian tahu resistansinya. Dari resistansi itu diterjemahkan sebagai resistivitas, karena dari resistivitas itulah kita bisa tahu kondisi bawah permukaan itu bagaimana. Apakah ada airnya, ada minyaknya, ada polutannya, ada tanahnya, ada batuannya, dan lain sebagainya. Nah, prinsip yang sama bisa kita lihat tidak hanya di bidang geologi maupun teknik lingkungan. Di bidang kedokteran ini pun bisa kita gunakan. Ya, misalnya kita ingin mengetahui bagaimana aliran darah ataupun bagaimana kontraksi otot terjadi pada sebuah organ tubuh manusia misalnya, atau atlet misalnya mengalami cedera, kita ingin tahu bagaimana recovery-nya, itu bisa kita lihat dari ininya, dari volume dari otot yang terjadi di situ misalnya, ya, atau misalnya volume otot dari seorang atlet pada saat cedera itu volumenya sekian meter kubik misalnya, ya, kemudian atau cc gitu ya, tapi setelah misalnya terjadi penyembuhan volumenya itu menjadi bertambah misalnya, karena di situ sel-sel yang rusak misalnya diganti oleh sel-sel yang lebih baru yang memperbaiki dari kondisi yang cedera tersebut misalnya. Nah, dari situ dari injeksi arus listrik, ya tentu saja kita tidak otot tersebut tidak diinjeksikan dengan tegangan PLN misalnya, dengan arus listrik yang sama dengan PLN misalnya, atau yang jadi arus listriknya relatif lemah gitu ya, tapi bisa jadi aman digunakan gitu ya, dan bisa digunakan untuk mengukur bagaimana nilai resistansi yang muncul ya di otot tersebut, mencirikan tentang perubahan volume volume otot yang mengalami cedera tersebut. Nah, ini yang bisa digunakan di bidang kedokteran ya maupun ilmu hayati, yaitu misalnya di sini adalah impedance plethysmography. Jadi plethysmography itu adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur kekuatan atau kekompakan dari otot misalnya, seperti itu, dari tahanan jenisnya atau dari resistansinya. Karena impedansi nanti akan kita gunakan juga di bidang kelistrikan untuk mencirikan tentang hambatan ini ya. Jadi kadang-kadang kita gunakan impedansi atau resistansi dan lain sebagainya ya. Impedansi sendiri nanti akan kita banyak gunakan di arus listrik bolak-balik. Oke, selanjutnya ya, tadi seperti yang sudah disampaikan secara implisit pada senter ya atau lampu sorot, kenapa dia bisa glowing atau bisa menyala seperti itu ya, karena nilai resistivitas dari suatu logam tertentu itu juga
bergantung kepada temperatur. Jadi pada saat dia ada interaksi dengan atmosfer atau dengan udara ataupun dengan gas tertentu, dia bisa menyala. Nah, makanya untuk kompor listrik yang kita gunakan itu adalah logam yang dialiri oleh arus listrik, kemudian dia bisa menyala seperti halnya pada kompor gas maupun kompor minyak tanah. Nah, sehingga dari logam tersebut ya, kita bisa hitung bagaimana perubahannya terhadap penambahan temperatur karena tentu saja dengan semakin banyaknya arus yang mengalir di situ ya, maka resistansinya itu nanti bisa berkurang dengan dengan tegangan yang konstan. Maka kalau arusnya dinaikkan, kita kan memutar, kalau misalnya kita punya kompor listrik, kita punya putaran gitu ya untuk memperbesar energi yang dikonsumsi oleh filament tersebut. Nah, artinya kita memperbesar seberapa banyak arus yang dialirkan pada pada logam tersebut ya, sehingga dia bisa nyala. Nah, artinya kita membuat resistansinya itu menjadi berkurang ya, berkurang, dan resistansi ini dipengaruhi oleh resistivitas ya, kita udah tahu itu. Nah, sehingga kita bisa lihat di sini bahwa yang namanya resistivitas atau tahanan jenis memiliki kebergantungan terhadap temperatur ya, karena nyatanya pada saat arus itu dinaikkan, dia menghasilkan logam yang menyala ini ya, artinya dia mengalami pemanasan, makanya dia bisa menyala. Nah, makanya di sini kita perhatikan di sini ya, bagaimana resistivitas juga sensitif terhadap temperatur, di mana ia dikendalikan oleh sebuah koefisien yang penting yang disebut sebagai temperature coefficient of resistivity. Jadi koefisien temperatur dari resistivitas. Nah, kalau misalnya kita modifikasi resistivitas ini, bisa kita hitung juga sebagai resistansi ya dari logam yang kita pantaskan ini. Oke, selanjutnya kita akan berbicara tentang daya listrik atau seberapa besar laju energi yang dikonsumsi oleh suatu rangkaian listrik, entah itu energi listrik yang disalurkan maupun energi listrik yang dikonsumsi oleh sebuah hambatan tertentu. Ya, kalau misalnya kita tinjau bahwa sumber energi itu dari baterai, dan baterai itu punya tegangan tertentu, dan dari baterai tersebut mengalir arus, maka daya listrik atau laju energi dari rangkaian tersebut itu adalah sama dengan perkalian dari tegangan dari baterai dikalikan arus yang mengalir pada rangkaian tersebut ya. Jadi power di sini adalah daya itu adalah perubahan atau laju perubahan energi per satuan waktu ya, per periode waktu tertentu, yang menyatakan perubahan dari energi yang dikonsumsi atau energi yang dialirkan oleh suatu sumber energi tertentu ya. Ini adalah definisi dari daya listrik yang diformulasikan atau dirumuskan sebagai P sama dengan tegangan dikalikan dengan arus, VI ya. Nah, daya ini bisa tadi seperti yang saya sampaikan, itu bisa dilihat dari perspektif energi yang diberikan oleh baterai maupun energi yang dikonsumsi. Nah, kalau misalnya dari perspektif energi yang dikonsumsi oleh suatu resistor, maka P sama dengan VI ini bisa kita modifikasi ya, sedemikian rupa sehingga P nanti bisa P juga sama dengan arus yang mengalir dikuadratkan dikalikan dengan resistansi dari resistor yang kita tinjau tersebut. Atau kalau misalnya kita nggak tahu nilai dari I, bisa juga kita gunakan nilai dari tegangan dikuadratkan dibagi dengan R, sehingga formulasinya itu menyerupai ya dengan energi yang disampaikan atau energi yang dialirkan oleh sumber energi di atas gitu ya. Nah, itu adalah formulasi penting yang digunakan untuk menghitung daya. Dari daya itu misalnya bisa juga kita hitung berapa energi yang dikonsumsi oleh suatu resistor. Misalnya dalam kurun waktu tertentu ya, misalnya sehari, sebulan dan lain sebagainya.
itu akan menjadi periodenya ya, delta T-nya, dan energinya itu bisa kita hitung dari daya ya. Daya itu kita hitung dari I kuadrat R maupun dari V kuadrat per R atau dari VI. Kemudian dari situ kita kalikan dengan periode waktu penggunaannya. Nanti kita bisa dapatkan berapa energi yang dikonsumsi pada periode tersebut. Oke. Nah, setelah kita membahas tentang komponen-komponen penting dari suatu aliran, dari satu rangkaian listrik, baik itu dari sumber tegangan yang direpresentasikan oleh delta V ataupun GGL ya, kemudian resistansi yaitu penghambat dari arus listrik dan juga arus listrik itu sendiri. Maka sekarang kita bisa beralih ke rangkaian listrik dan hukum Kirchhoff. Nah, kita akan lihat bagaimana menganalisis rangkaian arus listrik ya, dari yang sederhana dulu, kemudian nanti kita beralih ke yang kompleks. Oke, rangkaian arus listrik secara umum ada dua, yaitu seri dan paralel. Seri itu artinya kalau misalnya kita merangkaikan resistor secara berdampingan seperti ini, ya, dari satu dari susunannya seperti ini, ya. Susunannya itu di mana terminal yang misalnya gini, dalam satu rangkaian. Ya, dalam suatu rangkaian itu terdiri dari dua buah resistor dan dia dihubungkan oleh baterai. Nah, baterai ini memiliki polaritas positif negatif seperti ini, dan disinilah mengalir arus yang arahnya searah jarum jam. Nah, artinya I ini akan mengalir dari ujung yang kiri ke yang kanan, ujung yang kiri ke yang kanan, baik itu resistor 1, resistor 2. Nah, artinya di ujung-ujung dari resistor ini memiliki ujung yang positif dan juga negatif. Nah, kalau misalnya ujung yang negatif bertemu dengan ujung yang positif, ya, jadi kalau ujung negatif dari R1 yang di sebelah kanannya ini terhubung dengan ujung positif dari R2, maka disebut sebagai rangkaian seri, ya. Disebut sebagai rangkaian seri. Jadi kalau misalnya disusun seperti ini, ya, secara langsung seperti ini disebut sebagai rangkaian seri, ya. Kemudian pada rangkaian seri, tegangan yang dihasilkan oleh baterai nanti akan dikonsumsi, ya, akan dibagi dua, ya, bergantung kepada seberapa besar resistansi yang dimiliki oleh R1 maupun R2. Jadi resistor 1, resistor 2 dia punya resistansi tertentu, sehingga tegangan yang dihasilkan oleh baterai nanti akan dibagi, ya, akan dibagi dua, ya, bukan dibagi dua maksudnya langsung kayak kue langsung dipotong jadi dua seimbang gitu, enggak. Pemotongannya ini bergantung kepada nilai R1 maupun R2. Jadi kalau misalnya resistansi yang kedua ini lebih besar, maka V-nya akan menjadi lebih rendah, ya. V-nya nanti akan menjadi lebih rendah. Kalau misalnya R-nya ini yang di sebelah kiri atau R1-nya ini lebih kecil, ya maka V-nya akan lebih besar seperti itu, ya. Maka karena R itu adalah sama dengan kalau misalnya dalam kasus yang ini, ya, dalam rangkaian arus listrik yang seri seperti ini, kuncinya adalah arus yang mengalir pada R1 dan R2 itu sama, ya. Arus yang mengalir pada rangkaian arus listrik yang disusun seri, yang resistornya disusun seri itu arusnya sama, ya, arusnya sama. Sehingga kalau misalnya R1-nya ini rendah, ya, kalau R1-nya ini kecil, maka tegangannya juga kecil. Kalau ini R-nya ini besar, maka tegangannya juga menjadi besar. Nah, makanya proporsi dari V1, V2 ini, ya, total dari V1 dan V2 itu adalah sama dengan V yang dihasilkan oleh baterai, ya. Sehingga nanti perhitungannya V atau tegangan dari baterai itu adalah sama dengan I, yaitu arus yang mengalir pada rangkaian, dikalikan dengan RS. RS itu adalah resistansi ekivalen dari rangkaian seri. Ya, makanya ada S di sini. Di mana resistor ekivalen dari rangkaian seri itu hanyalah penjumlahan dari R1 dengan R2. Kalau misalnya resistornya ada 3 dan disusun secara seri, maka RS ini sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3 seperti itu. Oke, penggunaan rangkaian seri secara umum bisa kita gunakan di sini, ya, di gadget kita yang ada pen stylusnya. Di situ pada dasarnya setiap pixel yang ada di layar itu
berperilaku seperti rangkaian hambatan yang disusun secara seri gitu ya. Jadi di sini piksel-pikselnya ini ya dia punya lajur-lajur tertentu, dan di lajur inilah yang nanti akan mengirimkan sinyal kepada microprocessor. Stylus ini dia mengalirkan arus ke mana saja, dan dia di pengalirannya itu menjadi seperti ini ya. Misalnya pada saat stylus ini digunakan untuk menggambar sesuatu yang arahnya seperti ini ya, menyiku seperti ini, maka artinya dia melibatkan garis ini yang dipresentasikan sebagai sebuah resistor seperti ini. Jadi dia menyentuh dari resistor VT ini, kemudian lalu ke VB, sehingga muncullah tulisan seperti ini di layar dan lain sebagainya. Itu karena terjemahan dari sensor ini, sensor gerak gitu ya, yang ada di stylus kita diterjemahkan sebagai pulsa-pulsa listrik yang nanti akan divisualisasikan sebagai sebuah tulisan. Oke. Itu adalah contoh penerapan dari rangkaian arus listrik yang resistornya disusun secara seri. Nah, bagaimana dengan yang paralel? Nah, kalau yang paralel ini adalah kalau misalnya kita menyusun resistornya menjadi seperti ini ya. Jadi resistornya nanti disusun bercabang ya, artinya dia memiliki cabang gitu ya. Nah, di cabang ini dia akan mengalirkan ya, dia akan mendistribusikan arus ya. Jadi arus listrik yang tadinya I, dia didistribusikan menjadi I1 dan I2, dan besar dari I1 dan I2 ini bergantung lagi kepada R2 dan R1. Nah, kuncinya untuk rangkaian arus listrik paralel adalah, lihat, jadi kalau misalnya kita tadi punya terminal tegangan ya dari baterai positif negatif, maka di rangkaian arus listrik paralel ya, terminal positif dari R1 maupun R2 ini saling bersentuhan atau saling terkoneksi. Kalau sebelumnya positif ketemu negatif, itulah rangkaian seri. Tapi kalau sekarang dia disusun secara gini ya, berdampingan disusunnya berdampingan, dan karena ada cabang seperti ini, maka ujung yang positif di R1 adalah sama dengan cabang yang positif di R2 ya. Jadi yang negatif juga ketemu sama yang negatif lagi. Kalau sebelumnya positif ketemu negatif, nah itu rangkaian seri. Tapi kalau misalnya negatif ketemu negatif di junction yang ini ya, atau di simpangan yang ini, atau di titik cabang yang ini, dan di titik cabang yang di sebelah kiri positif ketemu positif, nah inilah rangkaian paralel ya. Rangkaian paralel. Nah, di sini yang terpecah itu adalah tegangannya, sehingga yang konstan sebetulnya itu adalah tegangannya. Jadi di sini yang arusnya dia terpecah, sedangkan tegangannya ini sama. Ya, tegangan baterai V itu adalah sama dengan tegangan R1 maupun tegangan di R2. Ini adalah contoh spesifik untuk rangkaian arus listrik di mana resistornya disusun secara paralel. Sehingga untuk kasus yang ini, ya, lihat bahwa I atau arus listrik total adalah sama dengan I1 yang mengalir di cabang 1 dan I2 arus listrik yang mengalir di cabang yang kedua, di mana tegangan dari R1 dan R2 itu adalah sama dengan tegangan yang ada pada baterai V ya, V-nya konstan, sehingga nanti arusnya itu adalah sama dengan V dikalikan 1/Rp, di mana 1/Rp ini adalah, atau Rp-nya sendiri itu merupakan resistansi ekuivalen atau hambatan ekuivalen dari rangkaian arus listrik yang resistornya dipasang secara paralel ya. Jadi 1/Rp sama dengan 1/R1 tambah 1/R2 tambah 1/R3 tambah 1/R4 1/R5 dan seterusnya, kalau misalnya dia disusun dari n jumlah resistor ya. Kalau misalnya ada 5, maka 1/R-nya itu ada 5. Seperti itu. Nah, salah satu contoh penerapan dari rangkaian paralel kita bisa lihat di rumah ya. Di rumah kalau misalnya kita matikan satu lampu, itu nggak mati semua. Nah, artinya setiap bagian di rumah kita itu dia memiliki bagian-bagian tertentu ya. Bagian-bagian tertentu ini merupakan percabangan rangkaian paralel yang disusun sedemikian rupa sehingga kalau misalnya kita mematikan sebuah
saklar, maka yang mati itu hanya lampu-lampu tertentu saja ya di cabang tersebut. Jadi tidak di semuanya. Nah, kalau seri, kalau misalnya kita matikan ya, kita tutup atau kita buka saklarnya, maka semua lampu yang ada di situ mati. Tapi kalau misalnya hanya di cabang itu saja ya, maka hanya di cabang itu saja yang nyala atau mati, sedangkan yang cabang lain itu masih bisa nyala seperti itu. Nah, artinya juga ada misalnya kalau rumahnya itu punya fase-fase tertentu ya, kadang-kadang rumah yang dimensinya besar itu kadang ada misalnya fase untuk ruang makan, ada fase untuk misalnya kamar tidur, ada fase untuk ruang kerja dan lain sebagainya. Sehingga apabila ada trouble atau korslet listrik di suatu bagian itu tidak mempengaruhi yang lain. Oke, pada umumnya tentu saja rangkaian arus listrik itu tidak ada yang paralel murni atau yang seri murni. Kebanyakan itu campuran. Nah, sehingga di sini diperlihatkan sebuah contoh ya, sebuah contoh di mana kita bisa menghitung berapa besar arus yang mengalir pada suatu rangkaian yang terisi oleh resistor-resistor yang disusun secara seri maupun paralel. Nah, di sini ya, ini diperlihatkan bagaimana rangkaian listrik yang terdiri dari 4 buah resistor ini bisa kita hitung rangkaian ekivalennya ya. Di sini kalau misalnya ingin kita hitung berapa arus total ya yang mengalir pada rangkaian ini, pertama-tama ya kita hitung dulu resistansi ekivalennya itu berapa. Resistansi total atau resistansi ekivalen dari 4 buah rangkaian ini bisa kita lihat di sini. Di sini ada R1, R2, R3, R4. R1-nya 110, R2-nya 180, R3-nya 220 ohm, dan R4-nya adalah 250 ohm. Nah, untuk menghitung rangkaian ekivalen ya atau resistansi ekivalen dari rangkaian arus listrik ini, ya kita hitung dulu yang ini dulu ya, yang cabang yang ini dulu. Karena R3 dan 4 disusun secara seri, maka di cabang ini kita akan menghasilkan resistor ekivalen sebesar 470. Nah, 470 ini dirangkaikan secara paralel dengan yang 180. Makanya nanti kita hitung rangkaian ininya resistansi ekivalennya menggunakan 1 per R3 ditambah 1 per R34. Sehingga nanti didapatkan resistansi ekivalennya adalah 130. Nah, kemudian 130 dijumlahkan dengan yang 110 karena yang ini dengan yang ini disusun secara seri. Makanya di sini kita dapatkan resistansi totalnya itu adalah sebesar 240 dari keempat buah resistor ini. Sehingga bisa kita ketahui bahwa arus total yang mengalir pada bagian pertama atau bagian sebelah kiri ini itu adalah sama dengan 24 volt dibagi 240 ohm. Yang besarnya itu adalah sebesar 0,1 ampere ya. Jadi 0,1 ampere itu adalah arus yang mengalir dari baterai dari terminal positif ke negatif. Namun di cabang A dia nanti terbagi ya. Akan terbagi berdasarkan proporsi ini, 180 dengan 470 ini. Tentu saja nanti di sini ya, tentu saja tegangan 24 volt ini nanti akan dikonsumsi ya, akan dikonsumsi oleh yang ini R1 ya, di mana nanti sisanya ya, sisa tegangan yang dikonsumsi oleh R1 itu nanti akan dibagi rata oleh ini ya, dibagi rata oleh tegangan yang ada di antara cabang AB ini ya. Jadi kalau misalnya tadi 0,1 ampere mengalir pada 110 ohm, maka di sini ya, di sini di R1 tegangannya itu adalah sama dengan 11 volt. Jadi 24 dikurangi 11 adalah sama dengan 13 volt. Nah, 13 volt ini nanti akan menjadi konsumsi bersama resistor yang 180 maupun resistor yang total antara 220 dengan 250. Jadi kalau misalnya seperti itu, maka 13 volt itu dibagi antara yang ini 180 dengan yang 470. Kemudian nanti untuk cabang yang ini ya, untuk cabang yang memiliki 2 buah resistor yang dipasang secara seri, 13 volt tersebut nanti akan dibagi rata sesuai dengan ini besar resistansi dari 220 dengan 250.
Itu ya. Jadi seperti itu. Sehingga nanti apabila pertanyaannya itu berapa arus yang bisa mengalir di rangkaian satu maupun di jalur satu maupun di jalur 2 dari rangkaian ini, nah bisa dihitung itu ya. Bisa dihitung dari itu tadi 0,1 itu adalah sama dengan I1 dikalikan dengan 180 ditambah I2 dikalikan dengan 4170. Nah, nanti itunya bisa dihitung berapa proporsinya dan lain sebagainya. Oke, yang tadi kita bicarakan pada dasarnya sebelum di bahasan-bahasan sebelumnya itu berkaitan dengan bagaimana perilaku arus dan tegangan ya yang dikontrol oleh hambatan. Nah, faktor hambatan ini tidak hanya berkaitan dengan device yang ingin kita gunakan ya, tapi juga berkaitan dengan hambatan dalam yang bisa saja muncul di dalam baterai itu sendiri, karena ingat baterai itu dibungkus ya oleh sebuah logam. Nah, tentu saja dia memiliki hambatan jenis tertentu sehingga pada saat arus mengalir ya bisa saja dia berperan sebagai resistor tambahan yang disebut sebagai hambatan dalam, maupun dari kawatnya itu sendiri ya. Jadi hambatan dalam itu bisa saja terjadi akibat akibat faktor dari baterai itu sendiri yang terbuat dari logam maupun kawatnya yang terbuat dari logam ya, karena masing-masing kan karena kalau kawat itu sendiri ya memang dia harus bersifat sebagai konduktor, sedangkan kalau baterai itu terutama baterai yang kimiawi ya, kalau misalnya dia itu ingin menghasilkan akumulasi muatan positif dan negatif, maka harus ada harus ada logam-logam yang ada di dalam situ, baik itu dalam bentuk serbuk maupun dalam bentuk fluida. Oke, singkat cerita untuk pembahasan tentang ini, maka faktor R kecil ya bisa ditambahkan dalam rangkaian arus listrik yang sudah kita pelajari di awal, tapi dia susunannya seperti yang disusun secara seri gitu ya, yang disusun secara seri dengan device ya. Jadi ini device-nya yang ingin kita nyalakan, tapi di sini misalnya baterai tertentu dia punya hambatan dalam atau kawatnya ini memiliki hambatan dalam, sehingga dia perumusannya itu seperti R dirangkaikan secara seri dengan R kecil atau hambatan dalam yang ini. Nah, kemudian hal yang perlu diperhatikan yang lain adalah konsep tentang pengukuran arus dan tegangan. Arus diukur dengan ampermeter, sedangkan tegangan diukur dengan voltmeter. Nah, cara kerjanya adalah kalau untuk yang galvanometer atau voltmeter, kita pada dasarnya ingin mengukur tegangan dari dua buah terminal ya, dari dua buah ujung-ujung, sehingga kita bisa ketahui ya, karena sehingga kita seakan-akan membuat sebuah rangkaian paralel ya dengan device yang ingin kita ukur tersebut ya. Jadi kalau misalnya kita ingin menghitung berapa tegangan dari suatu resistor ya, kita karena kalau kita punya rangkaian paralel, artinya tegangan dari resistor tersebut adalah sama dengan tegangan yang mengalir pada voltmeter, maka syarat untuk sebuah voltmeter yang baik adalah hambatan dalam dari resistor tersebut itu harus besar ya, RC-nya ini harus besar, sehingga tegangannya ya yang terukur pada resistor tertentu adalah sama dengan yang nanti terukur di yang terukur nanti dengan voltmeter, sehingga bisa kita ketahui berapa tegangan yang mengalir pada resistor pada device tersebut, karena harusnya tegangan yang terukur dengan yang tegangan dari resistor tersebut maupun yang diukur dengan voltmeter karena dirangkai secara paralel gitu ya, maka dia menjadi sama. Nah, kalau satu lagi ampermeter ya. Ampermeter resistor ininya dia menggunakan prinsip yang sama tapi dirangkaikan secara seri ya. Dirangkaikan secara seri, sehingga untuk menghitung berapa arus yang mengalir di ampermeter tersebut, yang ideal itu adalah resistor atau hambatan dalamnya itu harus kecil ya, sehingga arus yang mengalir di situ adalah sama dengan arus yang mengalir pada rangkaian
yang kita tinjau itu sendiri. Jadi tidak akan ada voltase yang dikonsumsi ya oleh voltmeter tersebut, yang artinya hambatan dalamnya itu harus serendah mungkin ya, harus serendah mungkin. Oke, jadi ini adalah contoh dari penggunaan galvanometer, adalah nama lain dari voltmeter ya, di mana voltmeter ini pada dasarnya adalah sebuah sebuah perangkat yang digunakan untuk mengukur tegangan dari sini ya, dari sini, dan dia memiliki hambatan dalam yang kecil. Hambatan dalam yang besar ya, hambatan dalam yang besar. Oke, jadi ini cara penggunaannya digital voltmeter. Jadi dia mengukur dua buah terminal. Oke, ujung-ujung misalnya di sini sebuah hambatan yang diukur itu adalah ujung-ujungnya ya, ujung-ujungnya dari ujung A dan B ini, sehingga bisa ketahuan berapa voltmeternya, karena volt itu sendiri kan beda potensial ya. Jadi beda potensial antara titik A dengan B dari sebuah resistor. Oke, itu tadi adalah pembahasan tentang hambatan dalam, cara menggunakan voltmeter dan cara menggunakan ampermeter. Nah, sekarang kita akan beralih ke topik selanjutnya, di mana kita akan pelajari bahwa rangkaian arus listrik itu tidak sesederhana, itu kadang-kadang dibuat tidak sederhana ya, dibuat tidak sederhana. Kadang-kadang dia punya blok-blok tertentu ya, punya blok-blok tertentu, yang artinya adalah bahwa setiap blok bisa diisi oleh baterai dan resistor maupun baterai dengan kapasitor. Tapi kita cari yang lebih mudah dulu sekarang. Kita andaikan bahwa dalam satu rangkaian arus listrik dia memiliki cabang tertentu sehingga dia membentuk rangkaian paralel, tapi di dalam cabang tersebut misalnya ada tambahan tegangan dan lain sebagainya, sumber tegangan dan lain sebagainya. Sehingga untuk menghitung berapa arus yang mengalir pada setiap cabang maupun tegangan ya yang dimiliki oleh sumber tegangan tertentu, itu dihitung berdasarkan tidak hanya hukum Ohm, tapi menggunakan teorema rangkaian yang diformulasikan oleh Kirchhoff ya. Kirchhoff itu hukum Kirchhoff itu ada dua, ada yang berkaitan dengan kekekalan kekekalan muatan, dan satu lagi berkaitan dengan kekekalan energi. Nah, yang akan kita bahas pertama ini adalah yang berkaitan dengan kekekalan muatan. Jadi, muatan dalam hari ini adalah arus. Dalam hukum Kirchhoff dinyatakan bahwa pada sebuah titik cabang tertentu, ya, junction ini adalah titik cabang dari suatu rangkaian arus listrik, maka kita udah tahu ya bahwa arus itu yang masuk itu nanti akan dibagi rata oleh arus yang keluar ya. Jadi total arus yang masuk adalah sama dengan total arus yang keluar. Jadi di titik ini arus yang masuk adalah sama dengan arus yang keluar. Okay, the junction rule states that the total current injected into a junction must equal the total current directed out of the junction. Jadi arus yang masuk adalah sama dengan arus yang keluar. Jadi kalau misalnya ini adalah I1, cabang yang ke kanan ini adalah I2, sedangkan yang ke atas itu adalah I3, maka I1 sama dengan I2 tambah I3 ya. I1 sama dengan I2 tambah I3, karena yang masuk adalah sama dengan yang keluar. Artinya kumpulan muatan yang masuk harus sama dengan kumpulan muatan yang keluar dari titik cabang tersebut. Artinya muatannya kekal. Ya. Dan hukum Kirchhoff yang kedua berkaitan dengan kekekalan energi. Kekekalan energi yang bagaimana? Kekekalan energi yang ada dalam satu rangkaian tertutup seperti ini, yang sering kita sebut sebagai loop ya. Jadi dalam sebuah arus listrik yang tersusun tertutup seperti ini, aturan loopnya menyatakan bahwa kekekalan energi ya, conservation of energy in terms of electric potential. Jadi di sini energinya dinyatakan dalam potensial listrik ya. Jadi total potensial listrik yang ada dalam rangkaian ini itu adalah sama dengan sama dengan tegangan yang naik dikurangi dengan tegangan yang turun atau yang dikonsumsi adalah sama dengan 0 ya. Jadi the loop rule expresses
conservation of energy in terms of electric potential and states that for closed circuit loop, the total of all potential rises is the same as the total of potential drop. Jadi sumber energi potensial, potensial listrik atau sumber tegangan di sini, ya. Jadi kalau rises itu artinya penambahan potensial, itu adalah sama dengan jumlah potensial yang dikonsumsi. Dikonsumsi oleh siapa? Dikonsumsi oleh resistor 5 ohm ini dan resistor 1 ohm ini. Jadi totalnya dalam satu loop, ya, tegangan yang naik yang berasal dari baterai adalah sama dengan tegangan yang turun atau yang dikonsumsi oleh resistor 5 ohm dan 1 ohm. Nah, sehingga aturan Kirchhoff itu ada dua, seperti yang tadi sudah disebutkan. Yang junction rule atau aturan pada cabang berkaitan dengan kekekalan muatan, yang artinya arus yang masuk I1 sama dengan I yang keluar, ya. Kalau contoh yang barusan, I1 adalah sama dengan I2 ditambah I3. Sedangkan aturan yang kedua, ya, aturan yang kedua dinyatakan di sini, around any closed circuit loop the sum of potential drop equals potential rises. Jadi total potensial yang ini, potensial yang mensuplai rangkaian tersebut adalah sama dengan potensial yang dikonsumsi oleh resistor di rangkaian. Jadi contohnya seperti ini. Kalau misalnya kita punya sebuah rangkaian tertutup yang terdiri dari 2 buah baterai dan 2 buah resistor, maka lihat konfigurasinya bahwa ada satu baterai yang tegangannya besar, yaitu 24 volt, dan ada yang kecil, 6 volt. Nah, kita lihat di sini terminal-terminalnya ini adalah positif negatif dan ini positif negatif, ya, disusunnya seperti ini. Dan kemudian di sini diperlihatkan bahwa arusnya ini mengalir searah jarum jam, ya, mengalir searah jarum jam, artinya dia didominasi oleh baterai yang sebelah kiri bawah ini. Karena apa? Lihat tegangannya, ya, atau ujung terminalnya di sini, yang ini positif, yang ini negatif, artinya, dan dia nilainya 24. Bandingkan dengan yang 6, mana yang lebih besar? Yang 24 kan? Nah, makanya ini yang akan menjadi dominan, ya, menjadi dominan di rangkaian tertutup ini. Nah, sehingga ini didefinisikan sebagai potensial penambah atau potential rises yang dihitung di sini, ya, yang ditempatkan di sini di sisi sebelah kanan. Sedangkan potensial down-nya itu adalah potensial yang dikonsumsi oleh 2 buah resistor ini ditambah, ya, dengan potensial yang berasal dari baterai yang kecil ini, ya. Nah, kenapa ini menjadi pengurang? Ya, karena lihat orientasinya, dia berlawanan dengan orientasi dari sini. Karena di sini diperlihatkan bahwa arus ini dibilangnya dia searah jarum jam, ya, searah jarum jam. Sedangkan lihat, yang ini arusnya ini kan harusnya dia berlawanan arus jarum jam, ya, karena terminal positifnya di sini. Tapi karena I-nya ini berlawanan dengan arah atau orientasi dari ujung-ujung dari baterai ini, maka di sini dia bertindak sebagai potensial loss, ya, atau sebagai tegangan pengurang. Nah, sehingga dia dikelompokkan dalam ini yang sama. Sehingga nanti dari sini kalau misalnya kita uraikan, bisa kita hitung tuh, ya, bisa kita hitung berapa arus yang mengalir pada rangkaian ini, ya, pada rangkaian ini. Jadi ini misalnya 24 dikurangi 6 menjadi 18, dan 18 ini, ya, 18 volt ini adalah sama dengan arus, ya, yang mengalir pada loop ini dikalikan dengan resistansi ekivalen yang besarnya adalah 18. Jadi arus yang mengalir di sini adalah sama dengan 1 ampere. Nah, contoh kasus yang lain, ya, bisa juga kita jumpai seperti berikut, ya. Ini seperti yang terlihat atau yang seperti yang digunakan di lampu sorot dari kendaraan kita, di mana dia disuplai energinya dari batu baterai kimia yang kering sama yang basah, ya. Jadi di sini ada sebuah alternator di sini sebagai baterai, ya, sebagai baterai. Kemudian mobilnya, sedangkan mobil kita sendiri atau kendaraan kita sendiri juga punya baterai basah, ya. Ini baterai kering, ini baterai basah. Ternyata dia menyuplai lampu sorot, ya, yang hambatannya itu adalah sama dengan 1,2 ohm.
Yang 1,2 ohmnya itu kalau misalnya rangkaian ini ya, rangkaian ini direpresentasikan dalam sebuah rangkaian yang lebih sederhana, maka nanti dia bentuknya seperti ini ya, bentuknya nanti dia seperti ini. Nah, diasumsikan di sini bahwa hambatan dalam dari baterai juga diperhitungkan sehingga penyusunannya nanti akan menjadi seperti ini. Sedangkan resistor utamanya ini yang 1,2 ohm ini ya. Nah, di sini caranya bagaimana supaya kita tahu berapa banyak atau berapa besar arus yang mengalir di cabang AF, cabang D, cabang AF, cabang BE dan cabang CD, maka kita gunakan aturan Kirchhoff arus maupun aturan Kirchhoff rangkaian atau loop ya. Nah, untuk menyelesaikannya ini ada strategi tertentu yang harus dipatuhi ya. Pertama, draw the current in each branch of the circuit. Jadi kita gambar dulu ya orientasi dari arus di cabang itu gimana. Misalnya tadi di cabang yang sebelumnya itu ada yang masuk, ada yang keluar. Nah, kita tentukan arahnya itu kemana dulu. Oke, choose any direction. Ya, pada dasarnya kita bisa mengasumsikan di titik percabangan tersebut arahnya bisa bebas, tapi harus ada minimal satu yang masuk dan ada yang keluar. Jadi nggak bisa di titik cabang itu tiga-tiganya keluar atau tiga-tiganya masuk. Ya, jadi harus ada satu minimal yang masuk, sedangkan yang sisanya itu adalah yang keluar. Atau sebaliknya, dua cabang itu arusnya masuk dan satu cabang itu misalnya arusnya keluar. Jadi harus ada satu cabang yang mengindikasikan bahwa arus itu dikeluarkan dan ada yang satu dia masuk, gitu ya. If your choice is incorrect, the value obtained for the current will be turned out to be negative number. So, kalau misalnya asumsinya itu salah, ya maka nanti hasil akhirnya nanti kita akan dapatkan bahwa arusnya itu polaritasnya negatif. Jadi kalau benar maka harusnya dia nanti positif. Oke, kemudian mark each resistor with a plus and negative sign at other end, a way that is consistent with your choice of current direction in step 1. Jadi di sini untuk menjaga konsistensi kita asumsikan bahwa di tiap resistor kita tandai dengan positif negatif sesuai dengan arah dari arus yang tadi kita asumsikan di awal. Kemudian outside a battery, conventional current is always directed from higher potential to a lower potential. Jadi konvensinya arus yang dikeluarkan dari sumber tegangan itu adalah berasal dari tegangan yang tinggi ke tegangan yang rendah. Oke, jadi di sini kalau misalnya kita lihat ininya kalau misalnya kita lihat ininya tadi ya, di contoh yang awal ada baterai yang 24 volt, nah itu menjadi baterai yang dominan. Nah, cari baterai yang dominan di rangkaian tersebut. Gunakan di situ sebagai ini ya, arus yang konvensional atau arus yang utamanya ya, sehingga menopang apa yang sudah kita asumsikan di tahap yang pertama tadi. Kemudian apply the junction rule and the loop rule to the circuit, obtain as many independent equations as there are unknown variables, and then solve the equations. Jadi di sini setelah kita definisikan arus yang mengalir pada titik cabang tertentu, kemudian kita pilih di dalam rangkaian tersebut ada berapa loop. Ya, di contoh yang terakhir itu kita punya 3 buah, ada yang di bawah, di tengah, dan di atas. Nah, misalnya nanti kita akan gunakan aturan loop untuk yang rangkaian tertutup yang bawah, yang di tengah, sama yang di atas. Ya, sehingga nanti arus yang mengalir di yang bawah, sama yang di tengah, sama yang di atas itu bisa kita ketahui berapa nilainya. Seperti itu. Oke, finalenya ya, kalau kita udah mengetahui bagaimana cara menggunakan aturan Kirchhoff untuk menyelesaikan rangkaian arus listrik yang kompleks yang terdiri dari kumpulan baterai maupun resistor, maka kita bisa beralih ke rangkaian yang diisi oleh resistor dan kapasitor. Oke. Nah, di sini contoh yang diberikan di fisika dasar 2B ini cukup sederhana, di mana rangkaian R dan C itu adalah seri ya. Kalau paralel bisa juga ya, sebetulnya bisa juga. Namun di sini lebih spesifik dicontohkan rangkaiannya ini seri. Nah,
kalau misalnya dia disusun seperti ini, ya, disusun seperti ini, maka nanti akan kita dapatkan formula atau persamaan pengisian kapasitor, ya. Jadi kalau kita ingin menghitung, ya, kalau ingin kita menghitung berapa banyak muatan yang bisa disimpan oleh kapasitor dari rangkaian ini, maka inilah persamaannya. Nah, sesungguhnya persamaan ini, ya, penurunannya ini cukup cukup panjang, tapi kalau untuk detailnya bisa Anda rujuk di buku yang lebih membahas tentang ini, misalnya di buku Haliday-Resnick ataupun di bukunya Survey dan lain sebagainya. Itu ada dijelaskan bagaimana Q sebagai fungsi waktu ini didapatkan, ya. Nah, kalau di sini, ya, pada kasus rangkaian resistor kapasitor yang disusun secara seri seperti ini, kita memiliki variabel yang disebut sebagai konstanta waktu, ya, atau tau di sini yang sama dengan R dikalikan dengan C. Inilah yang nanti akan menjadi sumber penentu atau faktor penentu seberapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengisi kapasitor tersebut, atau praktisnya adalah berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk supaya baterai dalam gadget kita itu bisa terisi penuh, ya, terisi penuh, tegangannya itu full, gitu ya, 100% itu berapa lama. Itu dipengaruhi oleh konstanta waktu RC berikut ini. Ya, jadi bergantung kepada kapasitansi dari kapasitor dan juga resistor yang nanti akan digunakan untuk pengisian ini. Ya, tentu saja kalau untuk ininya, ya, untuk penerapannya, R saat pengisian maupun R saat pelepasan energi itu bisa berbeda, gitu ya. Itu bisa berbeda. Jadi pada saat dia di strum itu adalah sama dengan pada saat gadget kita itu dihubungkan dengan arus listrik PLN yang kemudian diubah dari AC menjadi DC, dan dari DC itu kemudian arusnya ini digunakan untuk mengisi kapasitor. Nah, kemudian pada saat dia dicabut, maka pada dasarnya R-nya berubah, ya, R-nya berubah menjadi R yang digunakan dalam device kita sehari-hari, misalnya layar, keypad dan lain sebagainya, maupun suara, audio, video dan lain sebagainya. Oke, dan yang terakhir adalah persamaan discharging. Discharging itu adalah penggunaan, ya. Jadi kalau misalnya tadi kapasitornya sudah terisi penuh, nah artinya kita bisa lepas dia dari sumber tegangan baterai atau sumber tegangan bolak-balik yang sudah diubah menjadi arus searah, gitu ya. Dan kemudian dia dihubungkan dengan R atau resistansi yang digunakan oleh device itu sendiri, maka persamaan penggunaan energinya itu adalah, atau penggunaan dari muatannya itu adalah seperti berikut, ya. Sekali lagi, bagaimana persamaan ini dirumuskan bisa dirujuk ke referensi yang lebih lengkap seperti buku Haliday-Resnick, di mana di fisika dasar 2D, di fisika dasar untuk yang klaster B ini memang sengaja tidak diperlihatkan, karena di buku Katna and Johnson lebih kepada penerapan dari rangkaian resistor kapasitor tertentu ini. Oke, aplikasi yang bisa digunakan antara lain seperti ini, ya, seperti alat pacu jantung dan lain sebagainya. Untuk aplikasi kebumian, benda-benda tertentu, ya, yang ada di bawah permukaan bumi, yang bentuknya itu berupa biji-biji mineral tertentu, itu tidak berperilaku seperti resistor, ya. Dia justru berperilaku seperti kapasitor, sehingga pada saat kita injeksi dengan arus listrik, dia akan memiliki waktu transien tertentu seperti yang tadi diperlihatkan pada grafik. Nah, artinya untuk mendeteksi keberadaan dari suatu mineral tambang tertentu, ya, metode geolistrik yang sama nanti bisa diaplikasikan, namun tidak lagi mengukur resistansi tapi mengukur kapasitansi, seperti yang diformulasikan dari persamaan pengisian maupun pengosongan dari kapasitor yang baru saja tadi disampaikan. Dan tentu saja untuk ini, ya, tentu saja untuk aplikasi rumahannya, untuk aplikasi kita di kehidupan sehari-hari, rangkaian arus listrik ini sangat banyak digunakan,
Tapi di sini ada ada emphasis atau penekanan bahwa untuk supaya kita punya rangkaian arus listrik yang aman ya digunakan sehari-hari, maka perlu digunakan grounding atau rangkaian yang langsung ditanahkan supaya keselamatan lebih terjaga, sehingga potensi untuk terjadinya kesetrum gitu ya pada tubuh kita itu bisa diminimalisasikan. Nah, penjelasan lebih lanjut terkait dengan ini bisa Anda lihat lebih banyak penjelasannya di buku Katnalah Johnson. Oke, itu adalah bahasan kita tentang arus listrik searah. Di pertemuan selanjutnya dengan Pak Amir Faisal nanti Anda bisa belajar lebih lanjut tentang magnetostatik atau medan magnet, di mana arus listrik yang mengalir pada kawat yang kita pelajari di arus listrik searah ini ternyata bisa menghasilkan efek tambahan, yaitu menghasilkan medan magnetik di sekeliling dari kawat tersebut. Nah, nanti Anda belajar bagaimana itu bisa dihasilkan. Tapi di sini kita inikan dulu ya, bahwa arus listrik searah diperlukan untuk dipelajari, untuk dipahami, karena sekarang kehidupan kita tidak lepas dari rangkaian listrik yang diwujudkan dalam perangkat-perangkat yang kita gunakan. Untuk mengakses kuliah ini saja Anda harus menggunakan laptop, Anda harus menggunakan telepon pintar, harus menggunakan misalnya iPad ya, dan lain sebagainya, yang itu merupakan penerapan dari arus listrik searah ya, seperti itu. Baik, itu saja pertemuan kita kali ini. Penjelasan lebih lanjut mengenai hukum Kirchhoff dan penerapannya untuk kasus-kasus tertentu yang spesifik bisa Anda dapatkan nanti di sesi tutorial. Untuk mengaktivitaskan waktu, saya kira saya cukupkan saja kuliah kita pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada penjelasan yang masih belum dimengerti, silakan nanti Anda tanyakan pada saat sesi tutorial maupun saat pertemuan dengan Pak Amir Faisal maupun dengan saya sendiri. Tanyakan secara langsung supaya Anda bisa mendapatkan klarifikasi terhadap bahasan-bahasan tertentu yang mungkin belum Anda pahami lebih mendalam. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi di kuliah selanjutnya. Terima kasih.